Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iwan Syahir MPD dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 tingkat SMA dan SMK. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Lalu ada apa saja dalam teks prosedur? Kita akan membahas tentang pengertian dan ciri-ciri teks prosedur. Yang kedua, instruksi informasi dalam teks prosedur. Yang ketiga, ada rancangan teks prosedur. Keempat, struktur dan kebahasaan dalam teks prosedur. Dan terakhir, yang kelima, pengembangan dan presentasi teks prosedur. Nah, pengertian dan ciri teks prosedur. Teks prosedur menunjukkan dan menjelaskan proses membuat atau mengoperasikan sesuatu. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang harus dilaksanakan agar suatu tindakan dapat terlaksana dengan baik. Teks prosedur dalam industri berperan sebagai acuan bagi seseorang dalam melakukan sesuatu secara bertahap dan tepat sasaran. Lalu ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Berisi langkah-langkah, yang kedua disusun secara informatif, ketiga dijelaskan secara terperinci, dan keempat bersifat objektif, yang kelima menggunakan syarat atau pilihan, dan yang terakhir kalimat jelas, logis, dan singkat. Lalu instruksi informasi dalam teks prosedur. Ada penyusunan informasi teks prosedur, dan yang kedua ada pedoman dalam menyusun teks prosedur. Lalu penyusunan informasi teks prosedur terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, menentukan topik prosedur yang akan disusun. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga, mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Dan yang keempat, menyusun teks prosedur secara utuh. Lalu pedoman dalam menyusun teks prosedur itu seperti apa? Yang kembali terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, gunakan kata-kata atau kalimat yang sesuai dengan karakteristik teks prosedur. Yang kedua, pastikan instruksi-instruksi atau langkah-langkah yang Anda berikan cukup jelas untuk dimengerti oleh pembaca. Yang ketiga, sesuaikan bahasa yang Anda gunakan dengan calon pembaca. Nah, ini untuk yang ketiga ini, khusus yang ketiga, untuk siapa teks prosedur kita akan buat? Contoh, ketika teks prosedur ini kita akan membuat untuk kalangan muda, maka sesuaikan bahasa-bahasanya itu menggunakan bahasa kaum muda sehingga mereka dapat mengerti. Yang berikutnya atau yang keempat, urutkan instruksi secara sistematis agar seragam. Lalu rancangan teks prosedur. Teks prosedur dirancang sedemikian rupa agar mengandung pernyataan umum dan langkah-langkah. Pernyataan umum dalam teks prosedur terdapat pada paragraf pertama, sementara itu paragraf berikutnya berupa langkah-langkah. Dalam bidang industri, prosedur perlu dipresentasikan agar pekerja mengetahui langkah-langkah yang tepat dan dalam bekerja. Presentasi dapat diawali dengan salam, pembicara dapat menyampaikan tema, tujuan, dan manfaat sebelum menerangkan langkah-langkah suatu kegiatan. Lalu pastikan pembicara mempresentasikan teks prosedur dengan jelas dan urutan langkah-langkah tidak boleh rancu. Nah, berikutnya ada struktur dan kebahasaan teks prosedur. Ini salah satu contoh struktur teks prosedur sebagai berikut. Saya bacakan saja. Tujuan, ini tujuannya. Cara membuat QR code atau QR code atau dengan kode QR merupakan teknologi evolusi dari barcode atau kode batang. QR code tercatat mampu menyimpan data yang lebih besar dibandingkan dengan barcode. Berikut cara membuat QR code. Nah, baru setelah ada tujuan, barulah di belakangnya ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama,
Langkah pertama Anda bisa menggunakan koneksi internet dan lain sebagainya. Langkah kedua Anda memasukkan tautan bla 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 dan lain sebagainya. Langkah ketiga Anda bisa masuk ke tahap selanjutnya dan lain sebagainya. Dan terakhir Anda bisa mengecek keberhasilan kode dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh struktur teks prosedur. Nah, lalu kebahasan teks prosedur terdiri dari penanda wacana. Penanda wacana adalah perkataan atau rangkaian perkataan yang berfungsi merangkai pernyataan untuk melanjutkan suatu pernyataan selanjutnya. Penanda wacana dalam kalimat ditandai oleh kata pertama, lalu setelah itu kemudian selanjutnya dan akhirnya. Lalu yang berikutnya ada kata ganti atau pronomina. Nah, kata ganti ini adalah kata yang digunakan untuk menggantikan benda atau dan menandai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Misalnya, ia, nya, mereka, kita, dan kami. Yang selanjutnya adalah konjungsi, juga disebut kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi merupakan kata yang bertugas untuk menghubungkan dua klausa atau lebih. Penggunaan konjungsi yang menyatakan syarat terdapat pada teks prosedur. Dan terakhir ada kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif dalam teks prosedur. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan, sedangkan kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi tentang pertanyaan. Lalu pengembangan dan presentasi teks prosedur. Dalam pengembangan teks prosedur harus diperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Yang berikutnya, saat memberikan presentasi, usahakan untuk menyampaikan dengan jelas dan sesuai dengan teks prosedur. Dan yang terakhir, yang ketiga, tanggapan dapat berupa pertanyaan ataupun saran. Demikian presentasi atau pemjabaran tentang teks prosedur. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan dapat dipahami apa yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.